Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu saya akan mengingatkan kita menjelaskan materi yang kemarin, yang mana materi tersebut adalah terkait tentang dakwah keagamaan Islam. Namun sebelum itu, saya akan terlebih dahulu untuk kehadiran dari kelas 11 IPS 2. Fadol, Afif, Yaso, Aliso, Afiza, Dini, Fatim, Faslia, Ifa, Jesse, Hasida, Lucy, Alita, Nabila, Sabina, Jamila, Siti Makuba, Khairat Khadijah, Firza Suraya, dan Syekhur Rahman. Baik, saya akan menjelaskan dahulu sebelum nanti ada pengumuman tugas yang minggu kemarin. Kemarin sudah diberikan tugas yang berupa kinerja dari kalian. Nanti kemudian setelah adanya diskusi terlebih dahulu. Sebelum menginjak ke diskusi, saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan yang kemarin dari pembahasan dakwah keagamaan Islam. Minggu kemarin menjelaskan masalah dakwah keagamaan Islam termasuk definisi dan lain sebagainya. Namun sekarang itu lebih mendetail lagi ke arah dakwah. Dakwah, saya ulang lagi, dakwah adalah berbahasa adalah mengajak atau undangan, panggilan, seruan atau ajakan. Itu dakwah. Jadi dakwah di sini berasal dari bahasa Arab, seperti yang kemarin saya jelaskan. Dakwah ini dibagi menjadi dua, ada dakwah yang secara sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dan dua hal di sini adalah termasuk dua hal yang pernah dilakukan Rasulullah ketika dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi awal mulanya Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang tujuannya adalah yang pertama adalah untuk menghindari penindasan, yang mana penindasan tersebut bisa dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam penyebaran agama Islam. Dan yang kedua adalah melindungi dakwah itu sendiri. Melindungi dari apa? Dari kaum kafir Quraisy yang mana tidak mau terhadap ajakan Rasulullah, serta untuk melindungi orang-orang Islam yang sudah pertama kali atau bahkan awal percaya kepada Rasulullah. Sedangkan yang kedua, dakwah secara terang-terangan di sini itu dilakukan Rasulullah adalah dengan dua hal juga. Yang pertama adalah dari perintah Allah yang termasuk dalam Quran surat Al-Fijr ayat 94 sampai ayat 96, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan semangat kaum muslimin yang saat itu masih sedikit, dan kemudian Rasulullah mendapatkan ayat di sini untuk melakukan atau melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Sedangkan dampak dakwah terang-terangan di sini itu ada dua. Dampak positif dari dakwah terang-terangan di sini adalah yang pertama meningkatkan jumlah pengikut, itu sudah pasti, karena adanya perintah Allah dalam Quran di sini adalah senantiasa untuk menambah jumlah pengikut ajaran Islam yang pada saat itu memang masih sangat sedikit. Makanya Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk tidak lagi berdakwah secara sembunyi-sembunyi,
melainkan secara terang-terangan. Dan yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ajaran Islam dalam zaman tersebut, khususnya di zaman jahiliyah. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kalian pelajari sendiri, yang saya akan nanti bagikan 3 kelompok seperti biasa dari minggu yang kemarin. Kemudian dari 3 kelompok tersebut diskusikan sendiri, musyawarahkan, kemudian munculkan 1 atau 2 pertanyaan yang kemudian dilemparkan kepada kelompok lain. Dibuka LKS-nya untuk dipelajari lebih detail lagi penjelasan barusan, yang kemudian diskusikan bersama antar kelompok. Berarti dimulai dari kelompok selatan, dari kelompok 1, 2, dan 3. Setelah didiskusikan bersama, musyawarahkan, kemudian munculkan 1 atau 2 pertanyaan kepada kelompok lain, yang mana pertanyaan tersebut agar bisa dijawab oleh kelompok lain. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Baik, dipersilakan untuk kelompok pertama mempertanyakan hasil diskusinya dari per kelompok. Silakan perwakilannya. Apa dampak dari dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Baik, silakan. Itu pertanyaan dari kelompok pertama. Apakah bisa langsung dijawab atau nanti dikumpulkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya? Baik, silakan dari kelompok 3 menjawab dari pertanyaan kelompok pertama. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Jan. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap penyebaran agama Islam, termasuk meningkatkan jumlah pengikut dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang agama Islam. Namun dakwah secara terang-terangan juga menimbulkan reaksi negatif dari kaum Quraisy yang tidak ingin agama Islam berkembang. Oke. Baik, itu jawaban dari kelompok 3 atas pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok pertama barusan. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menanyakan barangkali ada pertanyaan dari diskusi barusan. Silakan perwakilannya. Yes. Apa yang memicu Rasulullah SAW untuk melakukan dakwah secara terang-terangan? Apa yang memicu Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan? Silakan dari kelompok berapa yang mau menjawab? Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 sudah terjawab oleh kelompok pertama. Selanjutnya silakan untuk kelompok 3 yang menanyakan hasil dari diskusi tadi. Jadi lanjut. Silakan untuk kelompok 3 menanyakan hasil diskusinya tadi kepada kelompok yang bersedia untuk menjawab. Silakan perwakilannya. Oke. Ini silakan. Mengapa awalnya Rasulullah melakukan dakwah secara sendiri-sendiri? Silakan kelompok yang bisa menjawab. Ayo Fatim, silakan. Oke. Itu jawaban dari kelompok 2 atas pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1 maupun kelompok 2 dan 3. Jadi pertanyaan pertama dari kelompok pertama, mengapa Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada awalnya? Pada awalnya Rasulullah memang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi alasan Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah untuk menghindari penindasan seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi, dan menghindari penganiayaan dari kaum kafir Quraisy yang tidak ingin agama Islam itu sendiri berkembang di daerah Mekah khususnya. Sedangkan pertanyaan yang kedua adalah apa yang memicu Rasulullah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan? Yang pasti di sini yang pertama adalah Rasulullah diperintah langsung oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan.
dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Sedangkan yang ketiga, apa dampak dari dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah? Dampaknya yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berdakwah secara terang-terangan adalah yang pertama, meningkatkan jumlah pengikut itu pasti, dan yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang agama Islam. Namun walaupun hal ini dilakukan dan termasuk dampak yang sangat signifikan, namun hal ini dari dakwah secara terang-terangan juga dapat menimbulkan reaksi negatif dari kaum kafir Quraisy yang tidak ingin agama Islam itu sendiri berkembang. Jadi itu beberapa penjelasan atau rangkuman dari penjelasan barusan atau pertanyaan barusan. Selebihnya nanti pertemuan berikutnya insyaallah akan kita lihat sejarah atau dakwah Rasulullah yang secara sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan melalui kisah-kisah beliau, dan insyaallah kedepan akan kita lakukan bersama di isi apapun di fokus ini. Sekian, terima kasih. Tugas yang kemarin silakan dikumpulkan ke bangku yang depan. Baik, itu adalah beberapa penjelasan dari dakwah keramahan Islam dari kemarin sampai sekarang yang sudah dijelaskan dan bahkan didiskusikan bersama oleh kalian barusan, dan insyaallah sudah detail. Selebihnya di depan kita belajar di online. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.